Apakah ikan menyusui? Nah, jadi susu ikan itu bukan dari susunya ikan. Jadi jangan sampai kita salah pengertian atau persepsi seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada acara podcast Klinik Pangan persembahan dari Pati Cabang Kendari bekerjasama dengan HMPPI Komisariat Universitas Halu-Oleo. Beberapa waktu belakangan ini, jagat maya ramai membahas tentang susu ikan. Sebenarnya apa sih susu ikan? Apakah ikan menyusui? Oke. Untuk membahas pertanyaan itu, kita kedatangan Ibu Fitri Faradila dan Ibu Nurhalizah Rustam. Mereka merupakan dosen dari jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu-Oleo. Selamat datang Ibu Faradila dan Ibu Rustam. Halo Bapak. Bu Faradila, sebenarnya apa sih itu susu ikan? Kenapa tiba-tiba muncul susu ikan? Yang selama ini kita hanya tahu susu sapi. Apakah ikan menyusui? Ya. Yang seperti kita ketahui ya, yang kalau namanya susu itu tuh dari kantung susunya hewan mamalia, dan ikan itu bukan mamalia kecuali cuma satu ikan yang mamalia kan, yang kita tahu ikan paus. Nah, jadi susu ikan itu bukan dari susunya ikan, tapi protein yang diekstrak dari ikan itu dibuat larut dalam air, dan karena warnanya putih jadi mirip susu gitu. Nah, jadi orang menyebutnya gampangnya gitu susu gitu ya. Nah, makanya terminologi ini jadi perdebatan nih sekarang gitu. Oh, yang sejatinya susu itu adalah cairan yang keluar dari kelenjar susu mamalia. Jadi terminologi susu di sini kurang tepat sebenarnya. Bagusnya sih sebenarnya dibilang sari mungkin ya, sari protein ikan gitu, kayak susu kedelai gitu kan, susu kacang, sari kedelai seharusnya gitu. Cuman karena orang awam lebih mudah gitu kan kalau bilangnya sari ikan protein gitu mungkin panjang gitu, jadi susu ikan gitu. Oh begitu. Jadi hanya penyebutan komersil menyatakan bahwa tanah cairannya warna putih disebut dengan susu. Sebenarnya susu ikan ini dibandingkan dengan susu sapi, apa berbeda? Kalau berbedanya ya tergantung. Jadi gini, kita kembali lagi ke si susu ikan ini kan dibuat dari hidrolisat protein ikan. Nah, kalau kita bicara cuma pure hidrolisatnya saja, berarti kandungannya cuma protein mayoritas. Sedangkan kalau susu kan di situ ada lemak, ada kalsium ya untuk mineral, ada vitamin dan lain. Makro dan mikronya ada di situ. Gitu. Nah, kalau hidrolisat ikannya terus ditambah, istilahnya itu fortifikasi, ditambah sama vitamin, mineral, mungkin akan menyerupai si susu sapi. Gitu. Tapi tetap tidak sama gitu ya antara susu sapi dengan susu ikan. Tapi kalau dari segi kandungan nutrisinya, apakah antara dua susu ini memiliki signifikansi yang sangat jauh? Dari segi atau Bu Isani? Ke Bu Faradila nanti ditimpa oleh Bu Nurhalizah. Oh ya, kalau dari sisi jadi tadi itu ya, kalau di susu ikan itu masalahnya kita ditambahkan dari luar. Kayak misalnya di susu sapi ada kalsium sekian persen gitu ya. Nah, tinggi ya Bu ya. Tinggi ya. Nah, terus untuk susu ikan ini kalau kita mau sama dengan susu sapi, maka kita tambahkan sekian persen tadi. Istilahnya fortifikasi itu ya. Nah, tapi itu kan bukan alami. Gitu. Jadi tambahan. Nah, sesuatu yang tambahan, nah ini akan dipertanyakan lagi bagaimana dari cernanya. Bagaimana interaksinya dengan zat gizi yang lain. Nah, masalahnya di kita kan kita mikir parsial ya. Oh, yang penting ada kalsium sekian persen, yang penting ada vitamin B sekian persen, vitamin D sekian persen, ya udah masukin gitu. Nah, tapi bagaimana interaksi di dalamnya itu? Dan satu lagi, protein. Protein itu bukan cuma satu di dunia. Gitu. Protein itu banyak jenisnya. Ya, ini kalau anak-anak pangan tahu tuh, kalau protein itu tersusun atas asam amino, dan asam amino itu macam-macam. Ada dua ya Bu ya, ini tipe. Ada yang esensial dan yang non esensial gitu. Nah, komposisi asam amino yang ada di hidrolisat ikan itu pasti akan berbeda dengan komposisi yang ada di susu sapi. Jangankan susu ikan,
sumber ikannya saja nanti tuh udah beda kan asal aminonya. Saya rasa yang lebih ini mungkin omega 3-nya ya Bu ya. Kalau dari kandungan ikan itu sendiri ya Pak banyaknya mungkin. Yang mau jadi yang pembeda dasar dari susu sapi dan susu ikan karena ikan ini memiliki omega 3 dan omega 6 yang tinggi. Iya. Cuman hati-hati juga pas mengekstrak hidrolisat protein, Jangan sampai omega 3 sebenarnya udah iya. Ini hilang ketika proses. nah akhirnya apa? Fortifikasi lagi kan. Iya. Jadi Jadi malah rugi gak sih begitu jadi? iya agak ribet sih sebenarnya. Iya, kalau misalnya kemudian ibu ternyata harus difortifikasi yang banyak segala macam, tapi kenapa sih harus dibuat si ikan ini? Toh selama ini susu sapi sudah memiliki semuanya. Iya, persoalannya kan kita bukan produsen susu sapi ya, kita kebanyakan tuh impor susu sapinya kita. Jadi kalau mau dibuat industri, ya berarti kita ambil impor. Sedangkan yang namanya kedaulatan pangan kita kalau bisa kita yang produksi sendiri. Dan kalau ikan kita punya berlimpah. Sebenarnya jangan dilihat jelek juga sih susu ikan ini. Susu ikan itu jelek kalau kita bandingin ke susu sapi. Kita bilang sebagai ikan susu. Tapi kalau dibilang itu makanan bergizi, bagus. Apalagi kan ada ikan-ikan yang kecil ya, yang biasanya nilai ekonominya rendah. Itu kan kadang malah setelah kita ambil dari laut, itu ikan yang kecil-kecil itu malah dibuang gitu. Iya. Nah, yang itu kan kenapa tidak kita manfaatkan? Dia tinggi protein, bagus proteinnya. Jadi nilai tambah nggak sih buat produksi ikan kita. Nelayan kan juga jadinya bisa memperjualbelikan. Iya. Jadi nggak usah dilihat ini jelek gitu. Cuman ketika disandingkan dengan ini pengganti susu sapi loh, nah di situ jadinya akan banyak kontroversi gitu. Iya. Berarti menjadi suatu teknologi baru yang mengembangkan si limbah-limbah ikan yang selama ini kurang ekonomis untuk dimanfaatkan. Iya. Jadi ikan kecil itu yang kemungkinan besar itu bisa digunakan menjadi bahan baku dari susu ikan. Susu ikan. Jadi ada juga kan yang isu dibilang kok nggak langsung dimakan aja ikannya. Kenapa harus dijadikan susu sih? Kenapa ribet banget gitu kan dihancurin dulu terus ini gitu. Tapi kadang ada ikan-ikan yang kita males makannya gitu loh. Karena mindsetnya anak-anak lebih tepatnya ya, itu ada yang memang tidak suka ikan. Iya. Iya. Jadi susu ini bisa menjadi pengganti makan ikan utuh. Untuk makan. Untuk beberapa hal, kondisi mungkin anak-anak yang tidak bisa mengkonsumsi ikan secara utuh, jadi susu ikan menjadi solusi tetap makan ikan dalam bentuk susu seperti itu ya. Jadi kan mindsetnya jadi berubah nih karena ini susu saja bukan ikan gitu, bukan ikannya betul aja tapi ini susu. Hidrolisat protein ikan. Jadi cocoknya namanya adalah hidrolisat protein. Ya, kalau ilmiah kalau pakai kata hidrolisat jangan sampai konsumen takut ya. Iya, gimana gitu. Mungkin sari ikan kali ya. Sari ikan. Mungkin karena ini ya di ilmu sains kita kan sebetulnya hidrolisat protein ikan. Nah mungkin kalau misalnya untuk komersil ya kan pakai sari ikan. Terus satu lagi tuh keunggulan hidrolisat protein kan karena proteinnya sudah terpecah ya, jadi lebih sederhana, itu daya serap proteinnya jadi lebih tinggi daripada protein biasa. Cuman sekali lagi kalau bisa kita makan ikan utuh itu jauh lebih baik. Cuman yang perlu diketahui di sini tuh ada kan yang alergi susu sapi juga. Oh iya, bukan alergi sebenarnya apa? Laktos intoleran. Oh, jadi susu ikan menjadi solusi bagi pengidap laktos intoleran itu. Bisa. Oh, tetap mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup tanpa khawatir dengan laktosanya. Oh iya. Jadi laktosa itu pemirsa kalau yang ini ya laktosa itu gula yang ada di susu, yang secara alami ada di susu dan itu tidak semua manusia punya enzim untuk mencernanya. Nah, akhirnya biasanya jadi kayak diare gitu ya. Iya, kalau saya lihat di sosial media, Bu, saya baca-baca ya. Nah, orang-orang itu mengkhawatirkan sejatinya susu itu kan tidak banyak proses yang dilalui. Hanya kemerahan dari hewan mamalia kemudian disterilisasi dan menjadilah susu. Nah, untuk susu ikan ini sepanjang apa sih prosesnya hingga menjadi hidrolisat tadi atau sari ikan? Ya itu lumayan panjang sih sebenarnya, namanya hidrolisat protein.
Makanya ini kalau dikategorikan mungkin masuk ke ultra processed food ya. Oh iya. Dan itu menjadi isu tersendiri lagi nih. Iya. Ada yang menganggap bahwa ultra processed food itu nggak bagus gitu ya. Tapi kalau saya pribadi jangan langsung mengklaim semua ultra processed food terus nggak bagus gitu ya. Tergantung ultra prosesnya apa dulu gitu kan. Nah, jadi dia itu mulai dari penghancuran ikan, terus setelah itu mungkin minyaknya diekstrak dulu. Kalau yang ikan yang kaya akan lemak itu mungkin diekstrak dulu, dan mungkin ada pemisahan dengan tulang gitu ya. Nah, terus si proteinnya ini hidrolisat ya, kita memecahnya itu bisa dengan asam, bisa dengan enzim. Nah, setelah bagus enzim. Iya bagus enzim, Cuma yang mahalnya itu kan. mahalnya itu, dan tapi nanti itu masih teknologi yang mengembangkan kayak asam-asam apa yang bisa digunakan. Terus setelah itu dari cairan hidrolisat kemudian dikeringkan lagi. Nah, jadi di situ memang panjang prosesnya. Ya, karena saat ini isu ultra processed food juga lumayan ramai dibincangkan. Nah, di mana banyak gerakan saat ini kita gerakan memakan real food. Nah, menghindari sekali dengan ultra processed. Nah, di susu ikan ini tetap dapat itu Bu ya, tetap masih tergolong ultra processed, tapi memiliki nilai gizi yang tinggi. Nilai gizi dalam artian kalau kita lihat per item nilai gizi ya, per item zat gizi ya. Tapi kalau konsep apakah zat gizi itu berguna bagi tubuh, nah itu kan ada interaksi antara. Makanya real food itu bagus sekali karena dia seimbang gitu. Nah, ketika kita fortifikasi, mungkin sebenarnya nggak nyampe gitu loh. Maksudnya perlu penelitian lebih lanjut nggak sih jadinya? Karena ini masih sistemnya seperti bukan coba-coba ya, tapi ya memang ini inovasi sih. Jadi perlu ada penelitian, apalagi kan memang tujuannya ke manusia, sasarannya ke manusia lebih tepatnya. Kalau keamanan sih mungkin oke ya. Cuman tadi kalau misalnya diadukan antara susu ikan atau ikan asli, pilih ikan asli ya. Apa itu pilih ikan asli kadang-kadangnya. Jadi konsep utamanya tetap real food. Tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu, misalnya kita lagi di perjalanan, ada yang anak-anak muda suka camping biar bertenaga di sana gitu kan, ya why not gitu loh kita punya produk ini gitu. Tapi nggak menggantikan real food. Ya, karena tidak semua daerah di Indonesia ini ya dekat dengan laut. Benar, ya. Untuk beberapa daerah mungkin dia susah kan dapetin protein dari ikan. Ya, karena ikannya sendiri pun tidak lama bertahan. Proses penanganannya cukup rumit untuk menjaga kesegarannya. Mungkin ini jadi solusi. Tetap makan ikan dan segar gitu ya. Oke, selanjutnya saya ingin ke Bu Nur Halisa. Pada beberapa kondisi tertentu, nah, di mana susu ini kan ditarget menjadi konsumsi untuk anak-anak. Nah, pada anak-anak yang memiliki kondisi alergi terhadap seafood, apakah susu ikan ini aman dikonsumsi? Kalau menurut saya ya, pendapat saya mungkin setelah membaca berbagai mungkin penelitian atau sumber buku atau sumber bahan bacaan, sebenarnya pemilihan ikan itu kan harus benar-benar kita harus aware lah sama pemilihan ikan ya, bahan bakunya, dari mulai pengadaan bahan bakunya, terus cara untuk membuat si susu ikan itu tadi, atau yang disebut juga sari ikan ya, kita sebut saja sari ikan. Nah itu dari situ kita tuh harus perlu lagi memilih bahan baku itu yang segar. Konsep dasar dari pengolahan Bu ya. Jangan sampai kan ada ya ikan-ikan yang tidak segar itu malah jadi racun bagi tubuh kita gitu. Jadi kita tetap butuh input yang baik untuk menghasilkan si output yang baik. Begitu ya Bu ya. Terus kayaknya juga tadi itu perlu diperhatikan juga ya tingkat hidrolisis proteinnya tadi. Jadi protein itu kan besar, panjang gitu ya. Kalau di hidrolisis itu bisa jadi polipeptida yang agak panjang terus sama pendek gitu, nggak langsung asam amino yang unit terkecilnya gitu. Nah kalau sudah sampai unit kecil ya itu nggak alergi lagi orang. Tapi kalau masih ada polipeptida dan itu mungkin ya masih alergi, jadi hati-hati saja mungkin ya, bisa dites dulu, mungkin dicoba sedikit apakah trigger si alerginya atau enggak. Tapi dengan konsep hidrolisa tadi,
alergi itu sangat mudah, ada kemungkinan besar untuk bisa Iya. dihilangkan. Sebenarnya teknologi hidrolisis itu salah satu jawaban untuk menurunkan tingkat alergi dari satu produk pangan gitu. Tapi nanti kan kemudian kalau usaha ikan ini memang viral gitu ya, orang banyak yang konsumsi, pasti kan pabriknya banyak ya. Nah, Ini kebutuhan konsumen gitu. nah, cara memproduksinya mungkin nanti akan berbeda-beda. Nah, di situ nanti akan pengawasan tentunya harus ketat gitu di situ. Oh iya. Apalagi udah mau dikomersialkan ya Bu ya. Nah, Udah komersial sih sebenarnya. Iya, susu ikan ya. Ya, susu ikan itu kan udah bisa dibeli aja. tapi si susu ikan ini hal baru atau sudah lama Bu sebenarnya? Kalau yang komersilnya kayaknya baru ya. Tapi kalau teknologinya sebenarnya nggak baru sih. Sudah lama. Hidrolisis protein itu sudah lama gitu. Dan Sudah ada penelitian saya rasa, cuma mungkin sekarang lagi gencar-gencarnya saja pemerintah itu. Ya karena mau Iya. banyak masyarakat Indonesia mengkonsumsi susu gitu. Ikan ini kan kita tahu bahwa ikan ini memiliki aroma yang sangat khas, amisnya itu ya. Nah, ketika dia menjadi sari ikan atau susu ikan, kira-kira amisnya itu bakalan tetap terasa atau bakalan bisa dihilangkan dengan proses teknologinya? Kalau ini saya rasa sih dengan melalui berbagai banyak teknologi dan pastinya ya ini ada trial errornya lah gitu. Nah itu bisa dihilangkan bau amis dari ikan, apalagi mungkin masyarakat kita terutama anak-anak itu kan nggak suka bau amis ya Bu ya. Iya Pak ya. Nah itu bisa juga kita tambahkan essence seperti vanilla, coklat atau yang lebih matcha yang agak kekinian yang lebih menarik anak-anak. Jadi anak-anak tidak baunya itu tidak anak-anak tidak tutup. Bau-baunya si amis ikan itu bisa tertutupi. Tapi di samping itu memang kita sudah perlu adanya trial error. Jadi memang ada percobaan dulu lah mungkin untuk beberapa panelis untuk mencoba produk susu ikan. Dan itu sebenarnya kembali lagi ke tadi yang Luisa bilang bahan baku. Kalau bahan ikan itu sebenarnya yang freshnya itu kan nggak amis ya. Iya betul. Itu amis ketika sudah mulai ada pembusukan gitu. Jadi kalau bahan bakunya oke, itu bisa kita tekan gitu. Terus yang kedua tadi bisa kita sembunyiin dengan flavor tadi. Terus juga kalau proteinnya murni, jadi tergantung lagi nih hidrolisat protein ini seberapa murni kandungan proteinnya. Sebenarnya kan yang ngasih rasa amis itu pasti senyawa-senyawa, kita sebutnya senyawa volatil kan, yang mudah menguap jadi terdeteksi sama hidung kita gitu kan. Nah kalau seandainya pada saat proses hidrolisat protein ini proteinnya murni dan senyawa volatil itu sudah hilang, ya saya bayangkan, tapi nggak tahu ya murah atau enggak. Misalnya kita ini kan dulu di vakum gitu kan, berarti senyawa volatilnya hilang. Nah berarti kan bisa di press ya. Jadi kalau teknologinya saya rasa banyak untuk pilihan yang bisa kita gunakan untuk menyembunyikan. Iya. Banyak sih sudah teknologinya sekarang. Ya, apalagi dengan penambahan perasa-perasa itu ya. Ikannya juga mungkin tidak, orang nggak akan mengira bahwa susu ikan gitu ya, dengan teknologi yang ada saat ini. Iya. Di negara kita kan merupakan negara maritim ya Bu, yang memiliki potensi ikan yang sangat kaya. Sepertinya apakah kondisi susu ikan ini menjadi suatu solusi atau suatu teknologi yang sangat potensial dikembangkan saat ini atau sebenarnya tidak? Ya, kalau menurut saya, nah ini satu teknologi yang boleh dikembangkan. Boleh Bu ya? Boleh gitu. Jadi bukan ini sesuatu yang sangat harus disarankan, harus dilakukan di sama Indonesia. Pokoknya semua ikan kita dijadiin susu ikan gitu. Jangan juga gitu. Tapi boleh. Artinya apa? Kalau di situ ada potensi market, why not gitu kan? Yes. Apalagi kalau misalnya kita bisa ekspor gitu kan. Indonesia jadi penghasil sari ikan dan itu tuh apalagi kalau untuk hidrolisat proteinnya nggak selalu harus jadi susu ya, nanti bisa dimasuk ke dalam bahan makanan misalnya gitu ya, untuk orang-orang yang lagi bodybuilder yang butuh protein gitu kan, ya nggak masalah kalau ada potensi bisnis dan itu bisa mungkin menambah income kita gitu kan. Tapi kalau apakah orang Indonesia, apakah anak-anak Indonesia harus makan susu ikan? Nggak harus gitu.
Justru lebih bagus kayak kita di Kendari ya, kayak ikan, yang udah ikannya menjadi palmara gitu kan, terus di ikan bakar makan grill food itu lebih lebih oke gitu. Jadi kami tidak melarang, sebenarnya kami tidak melarang, silakan saja itu dikembangkan ya untuk Sebagai salah satu inovasi ya, kayak ada susu kedelai gitu kan ada yang larang kan, sari kedelai kayak gitu. Karena data yang ada menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini daya konsumsi ikan itu masih kecil. Masih kecil. Nah, apakah kecilnya itu gara-gara orang takut makan ikan karena ada tulangnya atau aroma amisnya? Nah, kalau saya sendiri malah berpikir jadi solusi, Bu. Jadi orang tetap makan ikan, tapi tanpa peduli tulang atau rasa amis yang ada begitu. Tapi beda ya ikan sama susu Susu ikan. ikan gitu. Karena kalau ikan kan kita dapat banyak hal di situ, tadi ada omega, kandungannya lebih kandungannya lebih kompleks gitu, vitamin mineralnya. Sedangkan ketika jadi hidrolisat protein berarti kan kita ambil proteinnya yang jadi hanya proteinnya saja. Proteinnya saja gitu. Oh, jadi saya kayak ingin balik ke awal tadi, Bu. Nah, selama proses hidrolisat ini, apakah banyak hal gizi yang terbuang? Iya, yang ini Tapi tetap menggunakan pemanasan berarti, Bu? Dia terbuangnya karena kita pisahkan. Oh, iya. Karena kita pisahkan antara protein dengan lemak. Makanya tadi kemungkinan tuh ya, kalau saya ngebayangin ininya, ada produk minyak ikannya, ada produk hidrolisat proteinnya. Nah, nanti apakah minyak ini dicampur ke berapa persen campur ke protein ya, kita nggak tahu, tergantung tadi jenis produknya gitu. Jadi dalam proses itu bukan hilang karena rusak, tapi hilang karena kita emang ekstrak. Kita emang pisahkan. Kita pisahkan gitu. Jadi hidrolisat protein. Iya, protein kita pisahin tuh proteinnya doang gitu kan. Iya. Karena kalau beredar saat ini informasinya adalah pembeda antara susu sapi dan susu ikan adalah di mana susu ikan ini mengandung omega 3 yang langsung dari bawaannya, bukan purifikasi. Iya, itu berarti entah si minyak ikannya tadi mungkin berapa persen dimasukkan lagi ke dalam hidrolisasi. Iya, karena susu sapinya sendiri pasti sapi nggak punya omega. Iya. Oleh ikan. Cuman kan nambahin omega juga bisa di susu sapi. Iya. Iya, bedanya ya. Saya rasa cukup tercerahkan ya, Bu ya, tentang susu ikan ini, bagaimana susu ikan itu dibuat dan potensi apa sih yang ada yang bisa dimunculkan dari susu ikan. Nah, untuk menutup podcast kita hari ini, saya ingin meminta sedikit closing statement dari para pakar kita hari ini. Pakar berat ya. Sebagai dosen teknologi pangan, kita menganggap beliau itu pakar dibanding kita ya kan? Oh ya, sebenarnya ya Pak Bayang ini juga dosen coba. Ini itu seperti diganggu. Hostnya juga. Silakan Bu Nurhalisa memberikan sedikit closing statement nih tentang susu ikan ini. Ya, jadi sebenarnya mengenai susu ikan mungkin kedepannya diganti saja namanya dari segi nama ya, jadi sari ikan gitu. Karena kalau misalnya kita bilang susu ikan, ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Dila di awal bahwa itu memang dari kantong susunya mamalia. Jadi jangan sampai kita salah persepsi salah pengertian atau persepsi seperti itu. Kemudian kami tentunya saya sih tidak melarang inovasi mengenai pengembangan ini ya, pengembangan susu ikan ini atau sari ikan lah yang kita sebut. Jadi terserah saja pemerintah atau siapapun mau melakukan pengembangan inovasi, silakan saja seperti itu. Tapi malah lebih baik lagi kita mengonsumsinya memang langsung ikannya. Itu justru akan lebih banyak sekali kita dapat nilai gizinya, baik makro maupun mikro. Mungkin itu saja. Ya, prinsip dasarnya tetap ya, real food yang terbaik. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Nurhalisa. Bu Faradila minta sedikit closing statement. Iya, tadi setuju sekali yang dibilang Bu Lisa ya, terutama real food. Jadi kalau kita jargon itu kan 3B sekarang ya, makan yang bergizi, berimbang, beragam. Iya. Jadi artinya nggak minum susu pun sebenarnya nggak masalah ya, gitu. Asalkan makanan kita bergizi, berimbang, beragam. Beragam di sini bukan ini ya,
kayak mie instan rasa soto, rasa itu beragam gitu ya. Saya rasa jadi Jadi inovasinya terlalu ini ya kayaknya. Nah, jadi di piring kita itu sudah ada sayur-sayuran yang berganti-ganti tiap harinya, ada buah-buahan yang berganti-ganti, terus ada sumber protein, ayam, ikan, telur, tempe yang kita banyak gitu. Itu sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Berarti beragam, bergizi, berimbang. Berimbang. Tidak lagi menggunakan 4 sehat 5 sempurna nih ya. Bukan pasangan Kan setelah isi piringku. Oh iya, piring boleh. Ya, mungkin bisa nanti tuh ya isi piring dulu. Nanti yang bagian yang di pinggir tambahin gini. Oke, terima kasih Bu Nurhalisa, Bu Faradila telah memberikan sedikit pencerahan bagi kita tentang apa sih itu susu ikan dan potensi dari susu ikan sendiri. Oke, bersama saya Bayi Haki, kita tutup podcast Klinik Pangan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak lagi, Bu.